Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya bosku? Ketemu lagi dengan channel saya FD Santo, channel yang membahas tentang IT, tutorial dan pembelajaran serta hiburan. Oke, pada video hari ini kita akan membahas tentang refresh keyboard laptop Asus Transformer dengan model T100TA. Oke, silahkan disimak videonya, jangan di skip biar lebih paham. Lanjut, bagi bosku yang belum subscribe, like dan komen di channel ini, silahkan like dan komen karena semua ini adalah gratis. Oke, langsung saja. Laptop yang kita akan perbaiki adalah model Asus TCA atau yang dikenal dengan laptop transformer book, modelnya T100TA. Ini performanya seperti ini ya bosku ya. Spesifikasinya layarnya adalah 10,1 inci, OS nya Microsoft Windows 8, udah gitu prosesornya Intel Atom dengan memori 2 GB. Model-model transformer ini biasanya keyboardnya dan LCD nya pisah, jadi bosku biasanya bisa digunakan untuk multifungsi, artinya bisa dicopot, bisa dilepas keyboard dan laptopnya. Kalau dilepas itu menjadi tablet, kemudian dipasang menjadi mini notebook, seperti itu bosku. Oke, kita langsung bongkar ya bosku ya. Setelah dipisahkan, langkah yang pertama kita buka baut yang ada di keyboard tersebut. Biasanya keyboard ini ukurannya F4 yang ada di pojok masing-masing samping keyboard tersebut ya. Kemudian setelah dipastikan untuk dilepas, kita pisahkan, kita jungkit dengan menggunakan benda yang tidak keras. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan benda yang keras, takutnya itu malah berefek fatal di keyboardnya. Bisa menggunakan sebetulnya ada alatnya bosku, bisa digunakan di bekasnya kartu, bisa seperti itu. Oke, sudah saya bongkar. Kemudian kita lihat komponennya ya, apa saja yang ada di keyboard laptop Asus Transformer ini ya. Langkah yang pertama kita bongkar baut harddisknya. Baut harddisk ini biasanya ada 4 ya bosku. Begitu besarnya, ukurannya F4, masing-masing terhubung oleh knopnya di dalamnya. Harddisk ini untuk model laptop Transformer T100TA itu ada 2 alat harddisk yang di dalam internal dan eksternal. Jadi yang saya buka ini adalah yang eksternal bosku. Kemudian setelah dibuka, kita buka platnya. Plat ini biasanya berfungsi untuk mencegah terjadinya korsleting listrik di dalam keyboard yang berhubungan dengan LCD. Baut ini ada banyak bosku, biasanya ukurannya F6 tabengnya. Jadi untuk membuka laptop jenis ini dibutuhkan kesabaran bosku. Kemudian setelah dilepas, kemudian kita pisahkan. Satu hal yang perlu dicermati ketika kita membuka atau mereparasi barang elektronik, entah itu laptop atau yang lain, langkah yang pertama itu kita sediakan tempat yang terpisah supaya nanti ketika masangnya tidak bingung bosku. Nah, ini
saya sudah lepas bagian keyboardnya, rangkaian elektroniknya, biasanya kabelnya ini bosku. Kemudian kita lepas barang elektroniknya yang terhubung dari keyboard ke LCD. Jangan lupa bautnya bosku, kita harus hafal dan tempatnya di mana. Takutnya kalau enggak gitu nanti keliru masangnya bosku. Obeng yang digunakan biasanya spesialis untuk rangkaian elektronik. Kemudian setelah yakin kita lepas komponennya, kemudian kita tarik ke atas untuk bagian LCD nya yang terhubung dari keyboard ke LCD ya bosku. Keyboard jenis laptop ini biasanya laptop tanam, jadi rada susah untuk menggantinya. Ini saya review video ini kebetulan ada teman saya yang servis, jadi sekalian untuk membuat video tutorialnya untuk membantu sahabat-sahabat bosku yang sekiranya mungkin kebetulan untuk mereparasi jenis laptop Asus Transformer ini. Nah, ini saya sudah beli penggantinya. Kita pastikan ukurannya sama. Biasanya kalau yang ori itu ada murnya di sampingnya, kalau yang KW biasanya tidak, dan itu berpengaruh dengan kualitas dan harga ya bosku. Kita pastikan setelah baut-bautnya lepas, kemudian kabel-kabelnya sudah terlepas secara rapih, tidak terjadi kesalahan, kemudian kita pasang kembali keyboard yang baru yang sudah kita beli bosku. Bagi teman-teman atau bosku yang ingin memesan spare part, bisa nanti murah bosku, bergaransi harganya. Kemudian setelah dipasang secara sesuai dengan dudukannya, kemudian kita pasang kembali rangkaian elektroniknya. Ini LCD, ini bentuk rangkaian motherboardnya LCD yang terhubung dari keyboard ke laptop. Bagian yang tersusah ketika mengganti keyboard ini biasanya melepas rangkaian kabelnya bosku. Jadi kalau tidak hati-hati, biasanya sharing saja ketika kita mau melepas, dari situ kita melepas keyboard itu biasanya banyak dijumpai knop yang putus. Jadi akibatnya ya harus diakali supaya keyboard ini tersambung secara baik. Langkah berikutnya setelah dipasang, kita masukkan kabel keyboardnya ke rangkaian LCD nya bosku. Ini dibutuhkan kesabaran, bisa menggunakan penjepit. Pastikan kabelnya itu masuk secara penuh. Kemudian kita pasang touchscreen-nya, kabel touchscreen itu bosku. Kemudian kita kencangkan. Mungkin di video tutorial ini ada beberapa langkah yang saya cepatkan agar tidak kepanjangan ya videonya bosku. Setelah terpasang baut-bautnya,
kita kencangkan. Jangan lupa untuk memasang semua komponen yang sudah kita bongkar secara urut. Kita press ya bosku. Isolatornya jangan lupa, ini untuk mencegah terjadinya hubungan listrik arus pendek. Sesuai dengan knopnya, kemudian kita pasang obeng bautnya ya bosku, bautnya dengan menggunakan obeng. Untuk memasangnya cukup mudah, jadi jangan dikencangkan dulu, tapi direkatkan. Setelah, biasanya huruf bentuk pengencangannya itu X biar rapat. Ini skrupnya kecil-kecil bosku, jadi usahakan untuk menggunakan obeng yang bermagnet biar mempermudah ketika pemasangannya. Iya, oh iya, laptop ini biasanya harganya berapa ya kira-kira? Setelah saya lihat di YouTube itu dan di Google itu, dan toko-toko online itu kisaran 4 jutaan. Waktu rilis ini sekitar 5.200.000 ya. Mungkin sekarang sudah turun tergantung dengan harga dolar. Kemudian kita sudah pasang harddisk eksternalnya. Jangan lupa baut-bautnya. Memang ada ribet bosku dibandingkan dengan jenis keyboard yang lain, karena umumnya untuk laptop Asus itu keyboardnya jenis tanam. Kalau untuk laptop Lenovo, Toshiba itu biasanya bisa nggak usah membongkar semuanya, tapi kalau khusus untuk transformer ini karena dia jenis laptopnya adalah bisa dilepas keyboardnya dan LCD-nya, maka rada rumit. Tapi kita coba bosku, kita coba. Ini harddisknya sudah terpasang, pastikan bautnya tidak ada yang tersisa. Nah, untuk bagian harddisk itu biasanya bautnya punya jenis sendiri, warnanya putih lain daripada yang lain. Harddisk eksternal ini bosku. Kecil sekali skrupnya, memang kecil, butuh kesabaran ya bosku. Sudah terpasang, kemudian kita sudah pastikan kencangkan skrupnya atau bautnya, tidak ada yang tertinggal atau tersisa bosku ya. Jadi memperbaiki ini, saya berbagi pengalaman untuk reparasi Asus T100TA. Kemudian sudah terpasang, kemudian kita pasang cover belakangnya, kita tekan supaya pasti rapat ya bosku.
Kemudian langkah yang terakhir, mengencangkan bagian belakang bodi dari keyboard transformer Asus T100TA. Oh iya, untuk laptop jenis ini cas-casannya bisa menggunakan casan HP bosku, karena kebetulan wattnya atau ampernya ini sama dengan jenis HP. Laptop ini cocok untuk bagi kalian yang biasa mobile, dan awet ini biasanya bosku. Untuk baterainya bisa dilepas jadi tab, bisa dipasang menggunakan keyboard, sudah menggunakan teknologi touchscreen dan layar atau layar sentuh bosku. Kita kencangkan bagian skrupnya, ini biasanya F4 skrupnya, model kita bersihkan di bagian yang tersambung ke LCD dan keyboard, pastikan sudah rapat. Kalau ini berhasil, silakan bosku subscribe ya bosku, karena support kalian amat membantu untuk perkembangan channel ini. Sudah itu kita pasang, kita hidupkan. Untuk tombol power ada di bagian atas layar LCD bosku. Kita coba bosku, mudah-mudahan bisa. Kita hidupkan, tunggu beberapa detik. Sudah mengganti keyboard yang lama dengan yang baru. Keyboard yang lama itu rusaknya karena nggak bisa, ada beberapa bagian tombol yang tidak bisa bosku, jadi diganti saja semua. Oke, saya coba, saya hidupkan. Ini sudah hidup bosku. Saya coba untuk touchscreen-nya sudah bergerak, sudah terbaca, berarti normal bosku. Dekatkan ya, kita coba touchscreen-nya apakah berfungsi. Oh ya, sudah berfungsi bosku. Kita coba untuk mengetik ya bosku. ABC, oke, sudah bisa bosku, sudah bisa diganti keyboard yang lama dengan keyboard yang baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.